damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas madihita. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada minggu hari ini yaitu Minggu Rogate. Saya akan baca dalam kitab Injil Matius pasal 7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Matius pasal 7 ayat pertama sampai 11. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat seluruhnya, saya sebagai preses mengucapkan terima kasih kepada gereja ini. Saya tahu dalam 2 minggu yang hampir berturut-turut, gereja ini memberi perhatian kepada gereja di Bonapasogit untuk pembangunan rumah gereja dan kantor. Dan saya tahu mereka mendapat luar biasa. Oleh karena itu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Itu artinya dengan pemberian itu, khotbah ini pun sudah selesai. Karena memang itu kualitas hidup. Kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Kita harus hidup dengan orang lain. Makanya disebut manusia itu adalah makhluk sosial. Maka dalam pengertian gereja adalah gereja yang harus bersekutu. Gereja harus bersama-sama membangun persekutuan, karena di tengah-tengah persekutuan itulah kita akan menunjukkan iman kita, kita akan menunjukkan nilai spiritual kita. Dengan persekutuan itulah kita akan menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya. Itu sebabnya firman Tuhan dalam kitab Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. So tungadong namuramar dadida. Jangan ada yang gampang madele putus asa. Saya tahu bersekutu, membina hubungan sosial itu tidak gampang. Benar, Inang? Sudah berapa kali tersinggung di punggungan Inang? Dan ingat, itu masih akan ada. Tidak ada persekutuan yang nyaman.
bahkan rumah tangga sendiri sebagai persekutuan terkecil. Di tengah-tengah rumah tangga itu juga kita akan menemukan berbagai persoalan hidup ini. Benar? Erang majo suami menelabung mi. Sudah berapa kali kau kecewa karena dia? Sudah sering? Gimana, mau kau tinggalkan? Kena RPP kau nanti. Artinya realitas itu harus dibangun. Makanya kitab Ibrani tadi mengingatkan, janganlah engkau meninggalkan. Saya yang harus mengoreksi diri tanpa harus menilai siapapun dalam hubungan sosial saya. Saya yang harus membenahi diri, nilai diri saya, standar saya, kualitas hidup saya yang harus saya jaga dalam rangka membina hubungan secara sosial. Makanya lihat, boleh mendengarkan firman Tuhan di rumah, apalagi sekarang ini. Karena memang mendengarkan khotbah sekarang ini di mana-mana pun bisa, kapan pun bisa. Tapi saya harus ingatkan, itu tidak akan bisa mengurangi persekutuan. Karena bagi saya, orang harus datang bersekutu di tengah-tengah gereja Tuhan. Lihat betapa luar biasanya persekutuan kita ini sekarang ini. Bisa berkumpul seperti ini. Disinilah relasimu terbangun. Disinilah kamu bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Disinilah kamu menerjemahkan imanmu dengan cara-cara yang luar biasa sebagai aplikasi dari pendengaran, dari pemahaman, dari pengenalanmu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu makanya tadi nyanyian Punguanina ini, tugas kita harus menjadi saksi di bumi untuk menyambut masa depan yang indah. Persekutuanlah tempat saya menyaksikan semuanya dalam segala hal. Itu sebabnya saudara, nats kita hari ini, ya ini adalah bagian dari khotbah di bukit, mau mengajak kita bagaimana kita berelasi, bagaimana kita membangun persahabatan, bagaimana kita harus membangun persekutuan. Pertanyaan sederhana, saya harus ingatkan kita semua, apakah saudara bisa menjadi sahabat bagi orang lain atau tidak? Boy doho gabe dongan tuhalak na asing. Apakah engkau bisa menjadi sahabat bagi orang lain atau tidak? Menjadi sahabat jangan ukur siapa orang. Menjadi sahabat jangan tuntut orang lain. Tapi menjadikan, mendesain dirimu, mengelola dirimu. Apapun keadaannya, kehadiran saya harus menjadi sahabat bagi siapapun, titik. Dak dabu-dabu amar saur di jaka sampurnaon. Jewa nama pidda nama tu dia ho ina maho. Karena hidupmu adalah hidup yang menuntut. Hidupmu bukan hidup yang bagaimana saudara harus meletakkan kualitas dirimu yang sesungguhnya. Saya harus katakan, kalau saya mengulurkan tangan persahabatan kepada semua orang, saya tidak harus menuntut dia seperti apa bagi kehidupan saya. Tapi saya harus mengelola diri saya dengan cara yang terbaik, mampu menerima dia apa adanya. Benar gak? Makanya jangan pakai standar hidupmu mengukur orang. Usulku maju amuna, bahasa meter mekel hamuna kiningan, tiki patadda hojol mai, rosna tadai. Karena standarmu kau bikin, karena nilai dirimu kau buat. Biasanya kalau ruas baru itu dibawa duduk. Benar? Padahal kau salah dengan pemahaman jemaat baru ini. Dia ambil di atas biar dekat langsung kepada Tuhan. Kan gak ada yang salah kan? Lalu yang salah sekarang siapa? Ekel mido nasanya. Sudei parekeliho. Artinya saudara, ini harus saya kelola. Kenapa mesti itu saya buat? Lihat, berumah tangga juga seperti itu. Jangan ada istri membuat standarmu melihat suamimu. Tuhan, bukan ini suami yang saya inginkan. Nikmati makidah. Ina majabar tangadong binasi. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupanmu, terimalah. Maka siapapun dia, kalau dia mengoreksi, menjadikan dirinya menjadi sahabat bagi siapapun, dialah orang terbaik dalam kondisi yang bagaimanapun.
Tabodo jaga sampurna. So tungi baya koko nasik tuan dami. Abi akamang inata mabayakon. Baru. Baunang nasik bereng-bereng. So selesai kita. Nah oleh karena itu saudara, nasi ini mengajak kita bagaimana kita menjaga standar dan kualitas itu. Yang pertama dalam sebuah persekutuan, hiduplah saling mengingatkan dan jauhi perilaku menghakimi. Hiduplah dengan kualitas saling mengingatkan dan jauhi perilaku untuk menghakimi. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ingat Bapak Ibu dan Saudara, dalam kehidupan sosial dan persekutuan saling mengingatkan itu perlu. Hanya saja jangan jatuh kepada sikap yang menghakimi. Ini harus kita bangun. Apapun katanya menghakimi tidak boleh, tetapi mengingatkan itu perlu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak itu sebagai bukti kita tidak boleh tutup mulut terhadap kekurangan dan kelemahan orang lain. Jadi jangan karena firman ini mengatakan jangan menghakimi, lalu saudara tutup mata, tutup mulut terhadap kelemahan dan kekurangan orang lain. Dia sudah saudara tahu akan jatuh, saudara tidak ingatkan. Tapi perilaku untuk saling mengingatkan itu perlu. Itu sebabnya Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Sudah, husipon, jangan buat ke Facebook. Jangan wartakan itu kepada semua orang. Tolong juga di sini keluarga-keluarga muda. Kekurangan suamimu juga jangan kasih tahu sama mamamu. Nikmatilah suami seperti itu. Karena terkadang kita nggak sadar karena tuntutan emosi kekecewaan itu yang membuat kita tidak bisa menahan diri. Apalagi ke situ ada. Alandong gulun di situ tong mamata-matai ruas nguria. Dukoni bereng ibana mai sedu. Ngahu bereng ibana sedu. Terpipi mai tur ni ada boy. Tapi bagaimana kita ada hidup saling menegur. Itu sebabnya saya katakan tadi, kalau saya bisa menjadi sahabat bagi semua orang, ketika dia memiliki kelemahan, saya akan jumpai. Kawan, coba pertimbangkan ulang apa yang sudah kau lakukan ini. Kata bodoh. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, Stephen R. Covey dengan luar biasa memberikan usul bagi kita bagaimana kita harus mengingatkan dan saling membangun dalam sebuah persekutuan dalam bukunya The Purpose Driven Life. Dia mengatakan seperti ini, dimanapun persekutuan dibangun, persekutuan itu harus membangun simpati. Sekali lagi saya katakan, dimanapun persekutuan dibangun, persekutuan itu harus membangun simpati. Karena pada dasarnya setiap manusia harus terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu dipahami dan perasaan diterima. Todo, alangkah enaknya kalau saya bisa dipahami. Alangkah enaknya nikmatnya hidup ini kalau saya bisa diterima. Gimana? Bisa dipahami di Bunga Nina? Bisa diterima? Ini yang harus kita dasain. Ini yang harus kita kelola. Bagaimana saya hadir menjadi manusia beriman yang memiliki spiritualitas yang baik. Apapun keadaan orang lain, dia harus nyaman duduk bersama saya. Tolong setiap keluarga harus menjamin ini. Saya sebagai suami harus menjamin istri saya harus nyaman di samping saya. Saya sebagai istri harus menjamin suami dan anak-anak saya harus nyaman bersama dengan saya. Ini kadang yang membuat orang menjadi mundur dari persekutuan. Saudara nggak bisa memahami dia, saudara nggak bisa menerima dia, saudara nggak bisa menerima dia apa adanya dalam kehidupannya. Makanya kemampuan orang beriman membangun simpati yang seperti ini, itu akan mengenakan.
Sudah boh, simpati doa mereka. Saya sungguh simpati dengan sikap. Lalu yang kedua, dalam sebuah persekutuan, kita harus memusatkan perhatian kita kepada persamaan, jangan kepada perbedaan. Yang masalah kan kita sering membicarakan perbedaan kita. Kenapa nggak lebih banyak membicarakan persamaan? Baru tadi nata jabunami, ima pengalamanku perjulu menonton bioskop dah. Setelah jadi memang nggak pernah lagi, itu kekurangan saya. Karena saya bukan penikmat nonton bioskop. Biasanya saya mau ke bioskop pasti tidur di bioskop. Dan benar yang namanya baru kenalan kan kita harus merasakan apa yang dia rasakan. Pada saat itu bang inna dope, bang nonton bioskop yuk, itu sudah betul. Ayo, sahak mai bioskop ida bah. 10 menit dope ngai tarik mataku. Tapi bagi saya, kenapa enggak harus saya pikirkan kelola diri saya? Minimal saya bersama dia di situ. Karena dengan itu saya bisa memahami dia dalam segala hal. Artinya Bapak Ibu dan Saudara ini yang harus kita kelola. Jangan bicarakan, aku nggak suka ini, aku nggak suka ini. Lihat ibu-ibu ini. Kita harus salut dengan ibu-ibu ini. Kalau mereka masak dengan selera mereka, anggohita selesai. Tapi lihat ibu-ibu ini. Seleranya ditunda, seleranya dibelakangkan. Suami saya suka makan jengkol dan pote. Itu yang dimasak. Padahal dia nggak suka itu. Karena bagi dia dengan kebersamaan di rumah itulah yang menguatkan dalam segala hal. Maka firman Tuhan mengingatkan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Maka tolong dalam setiap persekutuan bicarakan apa yang saling membangun. Bicarakan apa yang membangun damai sejahtera. Bicarakan apa yang membangun sukacita bersama. Titik. Jangan bicarakan yang lain. Karena setiap kau membicarakan yang lain, tuntutanmu yang datang nanti semua serba repot. Lalu yang ketiga, pilihlah untuk membangun semangat, jangan untuk menjatuhkan. Perilaku orang adalah ketika dia melihat orang yang salah, dia cepat. Orang Batak bilang mamuteni, itu adalah perilaku yang sering terjadi. Coba lihat. Sewaktu maragenda sintua si mangunsong tadi, ada kekurangannya? Pasti bisa kau cari itu. Tapi coba kau ganti, kau yang maragenda di sini. Anggoso hitir-hitir. Ini perilaku ini. Kalau kita sudah melihat kesalahan orang, kita nomor satu membicarakan itu. Kenapa kita nggak undur? Bahwa kelemahan dan kekurangan itu juga ada dalam diri saya. Firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 4 berkata, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ini urusanmu horayau. Biarin jo mau ngaibanain, ayahan Tuhanmu sih. Mau urusan na dui. Itu rugi ho mau gimana? Di bahasa bola hatamu. Birong yamatanin na. Ayan itu hamus. Ada lagi doa aku dah birong. Wah, ini kau yang bilang ini hitam, saya bilang ini hitam manis. Tahu bang? Saya percaya diri di sini. Lalu kenapa kau urusi? Urusanmu urusi. Jangan urusi campuran orang. Mau campur apapun dia urusannya itu. Sudah, biar beres ini hidup. Kita terlampau mengurusi yang nggak perlu. Lihat dulu cara jalannya itu. Kalau nggak gitu dia jalan nggak hidup perasaannya. Ya udah biarin aja lah. Ini apa sih tuh nanti sarupa baju nabot taron masih bawa gaya namido. Apalagi baru nenggolanon nih. Bala baru nenggola di mana? Tongkang itu. Buat roh aku di mana? Pamerengnya ope torasinggo.
Ja masih donokku. Pamerengmi mulu siniku, bapak merengmu boham mulu ini muse. Coba mari koreksi bersama-sama biar jangan ribet ini hidup. Yang terakhir kata Stephen R. Covey, jauhi gosip. Sekali lagi saya bilang jauhi gosip. Punguanina jangan menggosip. Sudah? Karena memang gosip itu menurut Stephen R. Covey sangat berbahaya. Mendengarkan gosip adalah seperti menerima harta curian, dan itu membuat kita bersalah sama seperti penjahatnya. Gosip adalah sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka jangan bicara apapun sebelum kau tahu pasti. Ini belum tahu pasti sudah bercerita kau duluan. Ninna. Jangan pakai ninna. Katanya, jangan pakai katanya. Yang kau lihat, itu yang kau bicarakan. Yang kau tahu, kau kadang harus saya diamkan. Sebagai pendeta BHM Sonido, saya sering ingatkan kepada teman-teman saya pendeta. Tidak semua yang kau dengar harus kau jawab. Tapi ingat, komunikasi dan relasi seorang pendeta kepada siapapun harus terbangun terus. Aina pinasi busipata, pinahohom. Oke? Setuju? Mulai sonari, suatu ngadong penggosip. Nah, kalau itu sudah terjadi ya beres hidup ini. Makanya bagaimana kita harus membangun itu dalam segala keadaan, itu yang perlu. Karena memang lihat saudara, saya nggak tahu pengalamanmu bagaimana. Topik yang paling enak di dunia ini membicarakan apa? Membicarakan apa coba? Apa topik yang nggak pernah habis? Membicarakan orang. Makanya hati-hati buat ibu-ibu. Saya selalu ingatkan dalam khotbah saya, pertemuan itu apalagi hanya kongko-kongko, hanya 1/4 jam pertama itu positif. Setelah itu sudah mulai. Tahu nggak? Istri preses. Katanya baru nenggolan ya. Katanya nggak tahu siapa itu. Lihat, dari nadamu pun sudah mulai mengejek. Sudah mulai ada sesuatu. Makanya lihat, ketika membicarakan orang bisa 1 hari lewat tidak terasa. Dan nggak usah itu. Acara televisi yang paling menarik apa? Kembali gosip. Makanya lihat di TikTok dimanapun, ketika itu sudah bicara hidup orang lain, semua akan menarik. Maka hati-hati ketika membangun relasi. Hati-hati kata-katamu, hati-hati cara berpikirmu, hati-hati cara bicaramu. Itu sebabnya firman ini mengoreksi kita. Karena memang pada saat itu ahli Taurat dan orang Farisi melakukan standar yang tinggi. Tidak ada kebenaran lain selain kebenaran yang mereka hidupi. Hidup menurut hukum Taurat. Dan mereka merasa hidup menurut hukum Taurat itulah takaran yang sesungguhnya. Sehingga siapapun akan mereka melihat sebagai orang berdosa ketika hidup mereka tidak sesuai dengan hukum Taurat itu sendiri. Maka saudara, ketika firman ini mengajak kita jangan menghakimi. Yang pertama alasannya adalah penghakiman adalah milik Allah. Sekali lagi saya bilang jangan menghakimi karena penghakiman itu hanya milik Tuhan. Jangan ambil yang tidak bagianmu. Jangan ambil yang bukan tugasmu. Jangan ambil yang tidak hakmu. Penghakiman itu hanya milik Allah. Maka siapapun di dunia ini yang mau menghakimi, itu artinya kamu sudah sama seperti Allah. Maka lihat ayat yang kedua itu. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kau menghakimi sekarang, apa yang kau buat menghakimi itu, itulah yang diukurkan Tuhan nanti sama kamu. Makanya berhenti. Sudah? Jauhkan ini, itu bukan urusanmu. Tugasmu kerjakan, jangan ambil tugas orang lain. Apalagi itu adalah Allah. Jangan pernah buat dirimu menjadi Allah dalam hidup ini.
Lalu yang kedua, kita adalah orang lemah dan berdosa. Wah, saya mau tanya, ada di sini orang yang tidak berdosa? Tidak ada sama sekali. Semua kita sama-sama orang berdosa. Orang-orang yang memiliki kelemahan di hadapan Allah. Oleh karena itu, sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang lemah, bagaimana kita menakar itu? Ketika kita jatuh kepada penghakiman itu, kita melupakan siapa diri kita yang sebenarnya. Roma 3 ayat 9 sampai 10. Jadi bagaimana adakah di antara kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada yang tertulis, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Oleh karena itu jangan buat dirimu menjadi superior dan orang lain menjadi inferior. Jangan pernah buat dirimu lebih hebat dari orang lain. Bahkan firman ini ayat 5 dengan tajam mengatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumber dari mata saudaramu. Maaf kalau saya katakan ini, jauhkan kemunafikan. Jangan sok benar, jangan sok pintar, jangan sok hebat, jangan sok suci. Kita ini adalah orang-orang yang hidup dalam dosa dan butuh pengampunan dari Tuhan. Lihat saudara, masih segar mungkin cerita dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ketika seorang perempuan kedapatan berzina. Lalu semua orang pada saat itu, di mana di situ ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengatakan, ini sudah ketahuan berzina. Dan menurut hukum Yahudi, seorang yang berzina harus dihukum dengan melempar batu. Lalu Yesus mengatakan, sekarang siapa yang tidak berdosa dari antara kamu, sekarang dia yang lebih dahulu melempar perempuan yang berzina ini. Ada enggak yang berani? Satu pun tidak, mereka semua mundur. Satu persatu sehingga hanya Yesus tinggal bersama dengan perempuan berzina itu. Itu artinya saudara mengingatkan orang di sepanjang zaman. Tidak ada yang lebih benar dari siapapun. Tidak ada yang lebih hebat dari siapapun. Termasuk kita semua yang ada di sini. Maka jangan pernah sekali-sekali membicarakan kebenaranmu. Kamu adalah orang yang dibenarkan. Jangan sekali-sekali menganggap engkau lebih hebat dari siapapun. Karena memang kita ini adalah orang yang diselamatkan oleh Kristus. Nabe, mubah maida teh. Melihat orang pun lihatlah, cara pandangmu pun pelihara lah. Masa melihat orang harus kau lihat dari kaki sampai kepala. Enggak ngomong apa-apa memang, tapi kepalanya itu loh. Waduh, janganlah, terimalah. Yesus sendiri mau menerima orang-orang berdosa tanpa menghakiminya. Lihat perempuan Samaria itu, apa pengakuannya? Tuhan, kalau saya memiliki suami, itu pun sudah seperti ini. Ai pau paton namanya. Itu pun tidak sah. Ada Yesus menghakimi? Malah tawaran Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus tidak menyukai kematian orang berdosa, melainkan dia berbalik supaya dia hidup. Om menguluta pada umay. Nah itu yang pertama saudara dari nats ini. Lalu yang kedua, dalam membangun persekutuan, hiduplah dalam doa. Dalam membangun persekutuan dimanapun, hiduplah dalam doa. Saya sering katakan dalam khotbah-khotbah saya, tidak ada orang bisa mendoakan sekaligus membenci. Bisa enggak? Didoakan sekaligus dibenci. Gimana pengalaman ibu-ibu ini? Itu luar biasa. Tapi memang bisa juga terjadi. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Air mata sudah bercucuran. Tiba-tiba datang burung manurung di sampingnya.
Boru manurung ini adalah orang yang tidak disukai. Kau lihat Tuhan, dia sudah di sampingku sekarang. Saya sangat berdosa sekarang. Kau coba lihat. Hati-hati ke perhalaan besok ini. Boy do saling masih tangyangan di sermon, halai tongdang masih pakulingan. Anggoy bahaya itu. Setabi dah satu kecil ruang dah. Aku gawe muru kamu ndo tu gawe sijo, gawe los bi bemerjami dah sokat itu. Tapi lihat itu realitas enggak? Sering terjadi sama-sama berdoa, tapi saling membenci. Maka tolong ya, song leader juga seperti itu. Sudah memuliakan Tuhan terus, jangan ada yang enggak teguran. Kenapa lah dia? Majelis ini bikin saya harus sama-sama melayani dengan itu. Seorang Martin Luther mengatakan, doa adalah nafas iman. Ingat, bukan nafas kehidupan, tapi nafas iman. Artinya saudara, orang yang hidup bernafas pasti teratur. Benar? Kalau sudah Senin Kemis bernafas, nabado guardi, nah hosa-hosa, lausi nama parmatini, jangan dong. Tapi kalau dikatakan doa adalah nafas iman, maka iman itu adalah iman yang harus bernafas terus, menggeliat terus. Maka dalam segala keadaan hidup orang percaya tidak bisa dilepaskan dari doa. Itu sebabnya firman ini mengajak kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah, carilah, ketoklah. Ini adalah pekerjaan yang terus menerus. Ingat, berdoa tidak boleh sesaat. Berdoa harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Makanya saudara, seorang John Calvin mengatakan bahwa berdoa adalah ukuran iman. Kalau kita sedikit berdoa, maka sedikitlah imanmu. Kalau kamu banyak berdoa, maka imanmu pun semakin banyaklah. Kalau kamu sama sekali tidak pernah berdoa, maka imanmu pun tidak ada. Itu kata John Calvin. Coba sekarang ukur, kamu manusia beriman, seberapa banyak kamu berdoa? Kalau kamu sedikit berdoa, imanmu sedikit. Kalau kamu banyak berdoa, imanmu banyak. Kalau kamu sama sekali tidak pernah berdoa, maka kamu pun tidak pernah beriman. Siapa itu pengkhotbah yang sangat terkenal? Dia mengatakan seperti ini. Khotbah yang membuat saya dikenang orang, yang membuat iman saya semakin bertumbuh, bukan khotbah-khotbah saya itu, tetapi justru doa-doa saya. Maka jangan anggap enteng dengan doa. Saya sering juga ingatkan, saya sekarang ini, hidup saya sekarang ini, inilah buah dari doa orang tua saya. Tuhan, tolonglah satu dari anak saya ini jadi pendeta. Tuhan menjawab, jadi pendeta. Bukan hanya pendeta, presis loh. Lihat. Artinya saya harus katakan, hidup saya ini adalah buah dari doa itu sendiri. Bagaimana kita semua merasakan itu? Maka tolong orang muda di sini, saya harus ingatkan, jangan sok hebat dengan apa yang kamu miliki. Kamu boleh berkarir, kamu boleh memiliki jabatan, kamu boleh memiliki ilmu pengetahuan. Itu adalah doa dari orang tuamu. Dalam hidup mulai itu terjawab. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau hidup saya sekarang ini adalah hidup dari buah doa itu sendiri, saya harus katakan, inilah hidup yang terbaik dari kehidupan saya. Amin. Tio Pison. Tuhan, inilah kehidupan terbaik saya sebagai jawaban doa saya. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mencukupkan. Kalau itu gak ada yang kurang, nikmati. Itu sebabnya saya harus katakan, berdoa itu bukan hanya soal bersyukur, tapi berdoa itu adalah juga soal meminta.
Sekali lagi terima kasih, doa itu bukan hanya alat bersyukur, tapi doa itu juga adalah bagaimana kita harus meminta sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Lihat doa Bapa kami itu begitu luar biasa. Bapa kami yang di sorga. Lihat permintaannya, dikuduskanlah namamu. Apalagi, jadilah kehendakmu. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Ini doa yang diajarkan kepada kita. Oleh karena itu kita harus tahu meminta. Jangan minta apa yang kamu inginkan, tapi minta apa yang kamu butuhkan dalam kehidupan ini. Itu berbeda. Keinginanmu banyak, tapi itu bukan kebutuhan. Kalau tiba-tiba pendeta mengatur sekarang berdoa, biar mobil dinasnya adalah Mercedes, apakah itu kebutuhan saya atau keinginan saya? Itu keinginan saya, dan memang Tuhan gak mau kasih itu. Nikmatilah Innova yang sudah tua itu. Itu menjadi bagian hidup saya. Oleh karena itu saudara, coba kita, makanya Matius 7:8 itu berkata, setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini hanya jaminan bagi orang yang tahu meminta. Bagimu akan diberikan. Inilah hebatnya Tuhan itu. Apa yang kamu minta akan diberikan. Apa yang kamu butuhkan Tuhan pasti memberikan itu dalam kehidupanmu. Hanya kita dikoreksi oleh kitab Yakobus. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak tahu menerima, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ada doa yang salah? Sekali lagi saya tanya, ada doa yang salah? Ada. Ketika kamu meminta, itu hanya karena keinginan dalam rangka memuaskan hawa nafsu. Itu makanya berani saya bilang tadi, apa yang saya nikmati hari ini, inilah jawaban yang terbaik dari Tuhan. Roma kaina tau nai waduh Tuhan, ai parumai kuna juketen. Odo elus nitang yaku, ido. Tuhan menitipkan menantu yang tidak bisa khawatir itu sama kamu. Biar kamu tahu bagaimana hidup menerima itu dengan baik. Jadi jangan gampang cengeng. Jangan salahkan Tuhan. Tapi koreksi dirimu. Jangan yang kamu minta itu adalah sesuatu yang tidak perlu bagi kehidupanmu. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar dari Yesus ketika berdoa di Getsemani. Kalau boleh Tuhan, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Sudah, inilah jawaban penderitaanmu tadi. Kalau boleh Tuhan, ambil penderitaan ini, jangan kesusahan. Jangan lagi saya menangis, umur sudah mau habis. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Maka ingatkan, maka periksa, koreksi dirimu, dan katakan bagi dirimu, apa yang saya alami sekarang ini, inilah kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Amin. Tabodo, kehendaknya Tuhan ini bereng, jangan penderitaanmu. Rencana Tuhan lihat, jangan sisi-sisi gelap dari penderitaanmu itu. Lalu kemudian doa juga adalah mengingatkan orang percaya, tidak ada egoisme dalam kehidupan orang beriman. Sekali lagi melalui doa juga diingatkan, tidak ada egoisme dalam kehidupan orang beriman. Lihat, Bapa kami yang di sorga. Berapa kali kata kami dalam doa Bapa kami. Lalu lihat pengakuan iman percaya kita itu. Itu diucapkan secara pribadi, tapi diucapkan secara bersama-sama. Oleh karena itu tolong, jangan hanya kehidupanmu doakan.
Jangan hanya pribadimu doakan. Jangan apa yang hanya kau butuhkan kau doakan di situ. Tapi berdoalah bagi orang lain. Saya tidak tahu, ini hanya celitukan dari anak saya yang kecil, Gracio. Kami kemarin, alainatan no ngantong orang sehat hidup na soro, Pak na keseleo. Jadi repressing majo inday, bama kan najay butoros, bumarod dalani budi. Rap mami dok super di kantor distrik. Pak, kenapa rupanya dengan Guardi Superior kan Omius doh, Juiban. Kenapa dengan Omius? Ya Omius juga ingin bahagia. Dia juga harus senang. Nikumada. Itu Roma ibada, odo mabenau tergelitik. Kalau gitu Pak, saya mau kasih 100.000 uangku sama Omius. Kenapa? Biar dia bahagia. Bayangkan umur 7 tahun, tapi mampu mengatakan kata-kata itu. Sia dia mahepeng ni. Ay holan na dingo tibana do roa ka biasa mah ruas ni huria ka burus-burus do ruas ni huria. Dak tu preses na ilian untuk tu anak ilian do begitu. Ay oddo na ibabungi mana begitu. Ingo tibana mo yo makna. Jadi ingo tibana mah ini Om Yus ini juga harus bahagia. Pak, dari aku 100.000, yang penting dia bahagia. Bah melubuk tarotok bah. Ala nang apresi sau mau lo tok hula hunna soni. Ini mengingatkan saya dengan khutbah. Lalu lihat, seberapa banyak orang lain dalam doa-doamu. Siapa orang yang kau sebutkan dalam doa-doamu? Jangan hanya dirimu, jangan hanya anak-anakmu, tapi coba doakan orang lain. Itulah pertanda bahwa kita mau membangun kehidupan bersama. Amin. Tanya aku mau. Dan saya juga sadari, saya bisa melayani sebagai pendeta. Itu adalah karena doa jemaat. Ini kekuatan. Kamu juga bisa survive. Saya harus ingatkan, apa yang kamu terima itu juga adalah doa dari anak buahmu. Jangan-jangan kamu sebagai tuan di rumah, rezeki yang kamu peroleh di rumahmu itu adalah doa dari pembantu di rumahmu. Namartangi yang gimana terus? Biarlah tuanku di rumah ini diberkati dengan rezeki yang berlimpah. Mendoakan orang lain harus menjadi bagian dari kehidupan orang beriman. Nah, Parpudima, buku ND 487. Ada nggak buku ND lain? Anggon, coba song leader. Buku ND 487. Atau ada bahasa Indonesianya? Kalau nggak ada bahasa Bataknya gue apa? Kita bisa buka di handphone kita masing-masing amang ya. Buku ND 487. Tung halak namar gogo si partang yang ini. Bahasa Indonesianya kita hanya nyanyikan ayat 1, tapi saya coba bahasa Indonesianya dulu. Tekun di dalam doa besar kuasanya. Walau berat cobaan tak pernah menyerah. Penuh kepercayaan kepada Tuhannya. Tuhan yang menaklukkan semua musuhnya. Sudah bahasa Batangnya tadi dehon. Tung halak namar gogo si partang yang ini. Lausoma menutup jamita tahun akamang doi nangda. Dengan nyanyian ini, saya mau ingatkan kita bersama, kekuatan kita adalah doa itu. Boleh banyak penderitaan, boleh banyak pergumulan dalam kehidupan, tetapi kualitas hidup seorang pendoa adalah kualitas hidup yang mampu menghadapi seberat apapun pergumulan dalam hidupnya. Doanya lah yang menolong dia. Oke, kamu mah.
ide batanai Tuhan namanalu Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk mampu membangun relasi persekutuan, persahabatan dengan baik. Kami harus menjadi sahabat yang terbaik bagi siapapun. Dan ini akan terlihat dalam perilaku kami, karakter kami, jati diri kami. Kami tidak akan mau menempatkan diri lebih hebat dari siapapun. Mari tolong ingatkan kami Tuhan bahwa kami masing-masing adalah manusia berdosa yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Dengan menyadari itu, kami sungguh-sungguh diyakinkan bahwa hidup kami harus saling mengingatkan, jauh dari sikap yang saling menghakimi. Sebab penghakiman hanyalah milik Tuhan. Dan tidak kami bisa paksakan apa yang kami pikirkan, apa yang kami kehendaki kepada siapapun. Dan biarlah kami hanya berjalan dalam kehidupan kami sebagai orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah persekutuan terkecil di rumah tangga adalah persekutuan di mana setiap orang akan menjadikan dirinya menjadi pribadi yang terbaik. Standar hidupnya adalah standar hidup yang menawarkan damai sejahtera, sukacita. Sehingga semua orang akan nyaman di tengah-tengah kami. Siapapun, suami, istri, anak-anak, sahabat, siapapun dia, ketika bersama kami akan mendapatkan sukacita yang daripadamu. Dan terima kasih kalau pada minggu ini Tuhan juga mengingatkan kami untuk hidup di dalam doa. Melalui doa, kami semakin mengenal bahwa ada Tuhan yang mau menerima kami. Bahwa ada Tuhan yang mau mendengarkan doa-doa kami. Doa kami adalah tempat kami meminta kepada Tuhan dan sekaligus mensyukuri semua apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan bahwa melalui doa kami Tuhan mampu memberikan yang terbaik. Itu artinya hidup kami juga harus menawarkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu ini secara pribadi, di tengah-tengah keluarga. Berikan umur yang panjang, kesehatan yang daripada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan akan memberikan roh, kekuatan, rezeki yang melimpah daripada-Mu. Sehingga kami akan kuat menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa kami menjadi kekuatan bagi kami. Doa kami akan menjadi sumber inspirasi yang menguatkan kami dalam segala hal. Terima kasih berkati gereja-Mu ini yang masih mau terus menjadi berkat bagi gereja-gereja lain. Mereka selalu menghitung berkat yang mereka terima dari Tuhan. Sehingga dua gereja dari Bonapasugit dalam waktu yang berdekatan melalui gereja-Mu ini boleh merasakan nikmat karunia daripada Tuhan. Berkati mereka, berikan rezeki yang melimpah. Seluruh pelayanan di gereja ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.